Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan pembahasan fisika kelas 10 tentang impuls dan momentum. Pada video kali ini, kita akan membahas subbab 9.8, yaitu kasus mengenai hubungan kekekalan momentum dan energi. Bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan kalian subscribe channel YouTube saya. Tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh soal berikut ini. Jadi, pembahasan pada video kali ini akan langsung kita mulai dengan contoh soal. Dan contoh soal seperti apa sih yang memanfaatkan hubungan antara kekekalan momentum dan energi? Nah, berikut ini soalnya. Sebuah mobil bermasa 2000 kg yang bergerak dengan kelajuan 25 meter per second bertabrakan sentral dengan sebuah mobil bermasa 1500 kg yang semula diam. Jika tumbukannya tak lenting sama sekali, maka hitunglah yang A, kelajuan kedua mobil setelah bertumbukan, dan yang B, rasio energi kinetik akhir sistem terhadap energi kinetik awal sistem. Jadi, soal yang B ini yang lebih merepresentasikan pembahasan pada video kali ini. Tapi, untuk menjawab soal B, kita harus bisa dulu menjawab soal yang A. Kita tulis dulu data-data yang diketahuinya. Mobil 1 yang kita tulis dengan M1 itu adalah 2000 kg masanya. Kemudian mobil 2 yang bermasa M2 itu adalah 1500 kg. Kemudian mobil yang bermasa 2000 itu kita tulis kecepatannya V1 yang besarnya adalah 25 meter per second dan bergerak ke kanan. Dan mobil yang kedua yang kecepatannya adalah V2, ini diam, berarti kecepatannya 0 meter per second. Seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum untuk menentukan kelajuan kedua mobil setelah bertumbukan. Nah, kita bisa tulis di sini, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, yang sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Nah, substitusi data-data yang kita miliki dari informasi yang diketahui sini. M1-nya 2000, V1-nya 25, ditambah 1500 kali 0, itu M2-nya 1500 karena diam, dia kecepatannya 0. Ini akan sama dengan 2000 tambah 1500, ini 3500 kali V aksen. Sehingga kalau kita hitung nanti V aksennya kita peroleh 100/7 meter per second. Kemudian setelah itu, kita bisa menghitung rasio energi kinetik akhir dan awalnya. Energi kinetik akhir itu adalah setengah kali M1 tambah M2 kali V aksen kuadrat. Dan energi kinetik awalnya itu setengah kali M1 kali V1 kuadrat. Nah, setengah sama setengahnya kita bisa coret. Dan di sini M1 tambah M2-nya 3500. Dan V aksen kuadratnya itu 100/7 kuadrat. Dibagi M1-nya itu adalah 2000 dikali 25 kuadrat. Ini kalau kita hitung nanti energi kinetik akhir dibandingkan dengan energi kinetik awalnya itu adalah 4/7. Dan untuk menyelesaikan soal yang B, kita bisa menggunakan rumus cepat sebagaimana yang telah kita bahas pada video yang sebelumnya. Kalian bisa mengeceknya di link sebelah sini. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini diambil dari soal SPMB tahun 2005, TKA Saintek untuk bidang studi fisika. Nah, berikut ini soalnya. Dua benda A dan B bermasa sama. Masing-masing 2 kilo masanya. Jadi M1 2 kilo, M2 2 kilo. Nah, kedua benda ini saling bertumbukan. Kecepatan sebelum tumbukan itu adalah VA yang sama dengan 15I plus 30J meter per second. Dan VB-nya itu adalah negatif 10I plus 15J meter per second. Kecepatan benda A setelah tumbukan itu adalah negatif 5I plus 20J meter per second. Persentase energi kinetik yang hilang setelah tumbukan adalah titik-titik. Nah, ini berikut ini pilihannya 10%, 20%, 40%, 60%, atau 80%. Nah, buat penyelesaiannya kita tulis dulu data-data yang diketahui. Karena massa benda A sama dengan massa benda B, kita tulis massanya itu sama dengan M, yang besarnya sama dengan 2 kilo. Kemudian vektor kecepatan sebelum tumbukan untuk benda A itu adalah 15I plus 30J. Kemudian untuk benda B-nya itu negatif 10I plus 5J. Dan
VA aksen atau kecepatan bendaan setelah tumbukan, vektornya kita tulis negatif 5i plus 20j. Kemudian ini kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum untuk meninjau interaksi antara benda A dan benda B, sehingga MA dikali VA, atau karena masanya sama kita langsung tulis M aja di sini. M kali VA ditambah M kali VB sama dengan M dikali VA aksen ditambah M kali VB aksen. Kemudian kita bisa coret M-nya dan kita peroleh VB aksen ini akan sama dengan VA ditambah VB dikurangi VA aksen. Dan kita bisa substitusi data-data yang kita miliki, yang diketahui pada soal di sini. Vektor kecepatan A-nya kita substitusi ke sini jadi 15i plus 30j plus negatif 10i plus 5j. Ini vektor kecepatan yang B. Kemudian dikurangi vektor kecepatan A sesudah tumbukan itu negatif 5i plus 20j. Kita operasikan yang I sama yang I dan yang J sama yang J, sehingga kita peroleh nanti VB aksennya adalah negatif 10i plus 15j. Gitu. Jadi hitung kuadrat kelajuan tiap kecepatan. Karena ini masih berbentuk vektor kecepatan, kita harus menghitung besar kecepatannya. Makanya kita hitung kuadrat kelajuan dari setiap komponen vektor kecepatan ini. VA-nya kalau kita hitung, ini 15i tambah 30j, kita bisa tulis VA kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah 30 kuadrat. Ini kalau kita hitung hasilnya 1125. Yang VB-nya, ini negatif 10i plus 5j, sehingga VB kuadrat kalau kita hitung negatif 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat, ini kalau kita hitung 125. VA aksennya negatif 5i plus 20j, kalau kita hitung VA aksen kuadratnya, ini negatif 5 kuadrat tambah 20 kuadrat, ini hasilnya adalah 425. Dan VB aksennya, di sini kita udah peroleh tadi, vektornya adalah negatif 10i plus 15j. Kalau kita mau hitung, VB aksen kuadratnya sama dengan negatif 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat, ini besarnya adalah 325. Dan kita bisa menghitung energi kinetik awal dan energi kinetik akhir. Karena ini kita udah punya nilai kuadrat kelajuan setiap kecepatannya. Energi kinetik awal berarti setengah kali M dikali VA kuadrat tambah setengah kali M kali VB kuadrat. Berarti setengah kali M-nya 2 kali 1125 tambah setengah kali M dikali VB kuadratnya itu adalah 125. Ini kalau kita hitung 1250 Joule. Ini energi kinetiknya mula-mula. Kemudian untuk energi kinetik akhirnya, berarti kita bisa tulis setengah M kali VA aksen kuadrat tambah setengah kali M kali VB aksen kuadrat. Ini kita substitusi data-data yang kita punya juga. Setengah kali M-nya 2 kali VA aksen kuadratnya itu 425 ditambah setengah dikali M-nya itu 2 dan VB aksennya itu adalah 325. Ini kalau misalnya kita hitung ini hasilnya adalah 750 Joule, teman-teman. Kemudian di sini kita harus menghitung persen delta energi kinetik yang hilang. Karena yang ditanya di soal adalah persentase energi kinetik yang hilang setelah tumbukan. Oleh karena itu, delta EK-nya itu sama dengan energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir. Berarti 1250 ini kita kurangin sama 750. Dan kita peroleh delta EK-nya 500 Joule. Ini belum persentase energi kinetik yang hilangnya. Karena energi kinetik yang hilang akan kita bandingkan di sini. Yang hilangnya adalah 500, kita bandingin sama energi kinetiknya mula-mula. Mula-mula tuh 1250 Joule nih. Jadi 500 per 1250 dikali 100%, kalau kita hitung hasilnya adalah 40%. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh soal terkait kasus hubungan kekekalan momentum dan energi. Nah, berikut ini kalian dapat mengaplikasikan hubungan antara kekekalan momentum dan energi melalui 3 contoh soal berikut. Silahkan kalian coba. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel YouTube saya jika kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.